Gatai, Kanzen, Putro Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam, selamat datang di Putro Toys. Pada konten kali ini kita nggak bakal nge-review mini plat, tapi tetap kita bakal nge-review robot-robotan. Jadi kali ini gue bakal nge-review mainan dari Sembo Bloks untuk seriesnya For Guardian Gods Mecha of Steel. Tapi sayangnya untuk boxnya sendiri gue dapetnya udah bukaan kayak begini, karena seharusnya itu dia ada cover atasnya gitu untuk menutupi si dalamnya. Tapi ya udah nggak apa-apa, ini juga masih cukup keren lah ya. Jadi nggak memperbanyak sampah gitu loh. Untuk mainan ini gue dapat di harga 250.000 untuk satu set, yang dimana satu set ini terdiri dari 4 mainan. Jadi kurang lebih satunya ini 60 ribuan lah, yang menurut gue ini masih cukup murah. Tinggal kita lihat nanti aja gimana kualitas dari si mainannya. Buat teman-teman yang mau beli, langsung aja cek di kolom deskripsi. Di situ udah gue kasih linknya, tinggal diklik dan langsung aja check out. Langsung aja kita review si art boxnya. Untuk bagian depannya sendiri dia ada logo Sembo Bloks, terus di sini logo seriesnya, dan ini robotnya yang bener-bener keren banget kayak dewa matahari gitu loh. Kemudian di sisi kanannya di sini ada si Ryu-nya atau naga dan juga si Phoenix. Di bagian belakangnya kita diperlihatkan oleh 4 mekanya, yaitu ada si Kura-Kura, ini ada Byaku atau harimau, kemudian ada Phoenix dan juga si naganya. Dan di sini kita diperlihatkan untuk full body dari robotnya yang bakal kita gabungkan nanti. Sisi samping kanannya cuman begini aja, bawahnya nggak ada apa-apa, dan bagian atasnya seperti ini. Ini unik banget karena setiap boxnya itu dia kayak menyusun gambar gitu guys. Jadi untuk bagian paling atas dia di bagian kepala dan juga bagian sayapnya. Kemudian yang nomor 2 ini dia bagian body dan tangannya. Terus bagian nomor 3 di sini kayak lututnya gitu, dan bagian nomor 4 di sini kayak telapak kakinya begitu. Jadi langsung kita keluarin semuanya. Untuk box si Ryu gambarnya kayak begini, dia ada elemen thunder atau petir begitu. Kalau di gambarnya sih ini cukup oke ya. Tinggal kita lihat aja nanti gimana hasilnya pas udah kita rakit. Dan di sini kita juga mendapatkan semacam rangernya gitu yang warna hijau. Malah jadi keinget sama Dragon Ranger ya. Iya, meskipun Dragon Ranger itu dia mekanya kayaknya Godzilla nggak sih dibandingkan sama naga, karena untuk bentuknya sendiri tuh nggak ada yang mirip naga Cina maupun naga Eropa. Untuk bagian kanan dan kirinya nggak ada yang spesial, dan bagian belakangnya itu sama persis kayak di box luarnya tadi. Kemudian di mecha kedua ada si Phoenix dengan rangernya juga, yang dimana ini mengingatkan gue sama Maji Phoenix dan Maji Rednya. Kalau dilihat di sini sih sayap efek apinya ini kayaknya keren ya. Kita lihat nanti aja deh. Kemudian di sini ada karakter Byaku atau harimau, yang dimana si rangernya pun juga warna putih, yang lagi-lagi mengingatkan gue sama si One Tiger dari Die Ranger. Itu kan rangernya juga warna putih, dan motif Megazordnya itu juga kan harimau kayak begini. Tapi kalau dari gambar kok kayaknya ceking begini ya. Semoga aja nanti pas udah jadi nggak jelek lah ya. Dan ini yang terakhir, motif Kura-Kura, dan rangernya pun warna hitam. Jujur ini untuk perpaduan warnanya keren banget, kayak hitam, silver, dan juga ungu. Tinggal kita lihat nanti aja pas udah jadinya bakal sekeren ini atau malah jadi jelek. Yaudah guys, karena ini kan modelnya itu bricks atau blocks yang dirakit kayak modelan Lego gitu. Tapi ingat-ingat ya, ini bukan Lego, karena Lego itu adalah brand. Sedangkan untuk yang bricks ini brandnya adalah Sembo. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung aja ayo kita rakit. Nah, ini dia keempat karakter yang udah gua rakit tadi. Untuk proses rakit ya, kalian lihat aja di YouTube Short, Instagram Reels, dan TikTok Putro Toys supaya makin cuan. Dan gua nggak nyangka ini ukurannya bener-bener gede loh untuk harga 60 ribuan. Apalagi si Phoenix ini sayapnya panjang banget, terus si naganya atau dragonnya ini juga panjang banget dari kepala sampai ekornya. Mungkin lebih enak kalau kita lihat dari deket kali ya. Jadi langsung aja kita review satu persatu. Yang pertama adalah mecha naganya ini yang super panjang banget. Bahkan untuk satu jengkal gua aja ini masih kurang loh. Wah, ini gokil sih. Sampai ke ekor-ekornya juga. Ekornya cakep cuy. Untuk proses rakitnya sebenarnya gampang-gampang aja, nggak ada yang keras pas gua masukin atau snap fitnya gitu. Tapi ini bangkainya nggak tahu punya gua doang atau semuanya kayak begini. Partnya ini gampang banget buat lepas, dan yang gua dapet ini udah letoy. Tuh. Ya Allah, apes banget gak sih kayaknya nih gua. Aduh. Tapi untuk join-join sisanya masih cukup fit lah gitu, nggak letoy kayak yang begini. Jadi untuk bagian joinnya itu di bagian mulut dia bisa kebuka tutup kayak begini. Kemudian di bagian kepalanya di sini ada 1, 2, 3,
ada 4 engsel. Jadi bisa seperti ini, lehernya di sini ada 2 engsel kayak begini, dan bagian kepalanya juga bisa berputar kayak begini. Ini juga udah cukup jauh untuk jangkauannya, jadi menurut gue juga oke banget sih untuk bagian join atau engselnya ini. Kemudian bagian badan sendiri ini juga ada engselnya lagi, bisa begini, kemudian bisa seperti ini, bisa begini juga. Kemudian bagian ekornya juga ini hampir sama kayak bagian kepala, jadi ada 1, 2, 3, 4 engsel juga. Untuk menambah detailnya, di sini mereka menggunakan stiker, guys. Di sini stiker, kemudian di sini stiker, ini stiker, bagian depan stiker, dan bagian kepalanya di sini juga stiker. Ini juga bolak-balik ya. Jadi menurut gue udah cukup bagus untuk stikernya, dan stikernya pun ini bukan tipe stiker yang kayak mini pla gitu, bukan stiker kertas, tapi stikernya tuh kayak plastik bening gitu loh. Jadi dia gampang banget buat nempel dan harusnya lebih kuat daripada stiker mini pla gitu. Oh iya, gue lupa untuk bagian kaki di sini ada artikulasinya juga. Ada 1, 2, 3 engsel. Jadi bisa seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seperti ini juga. Untuk part yang di sini, jadi ini tuh merupakan part telapak tangan robot yang gedenya nanti itu. Kalau di manual booknya itu memang nggak seharusnya ditempel di sini. Tapi daripada hilang, jadi ya lebih baik gue tempel di sini, dan kayaknya ini nggak buruk juga nggak sih kalau misalnya kita tempel di sini. Karena warnanya pun juga masih masuk ya. Di sini ada warna hijau dan goldnya juga. Putih ke hijau tua juga ya masih oke lah. Jadi untuk si naga cacingan ini gue kasih nilai 8/10 cukup lah. Untuk si rangernya sendiri ini bener-bener bagus loh guys. Jadi bagian belakangnya dia udah ada cetakannya, bagian depan sampai kakinya pun udah ada cetakan. Terus bagian telapak tangan juga udah ada cetakan. Paling ini gue juga nggak ngerti sih ini buat apa nih yang part oranye plastik ini. Terus bagian visornya pun di sini juga dia motifnya naga begitu, meskipun cuman bagian depan aja yang udah di pre-painted, sedangkan bagian samping dan belakangnya ini masih polosan kayak begini. Yaudah kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah Phoenix. Dan Phoenixnya ini bener-bener gede banget coy, sumpah. Dibandingkan si naganya tadi, Phoenixnya ini jauh lebih gede. Jadi kalau misalnya kita berdirikan, tuh gila, ini juga sayapnya bener-bener panjang banget. Kemudian bagian dari kepala sampai kakinya pun juga panjang banget. Dan yang paling gue suka itu part efek apinya ini. Jadi ada gradasi warna dari warna merah ke oranye sampai ke kuning kayak begini. Dan ini bahannya campuran antara plastik sama karet, jadi masih bisa kayak goyang-goyang gitu. Untuk bagian kepalanya sendiri sayang sekali dia nggak punya mulut kayak si dragon tadi. Jadi dia cuman part paruh begini doang. Jadi paruhnya ini tuh nggak bisa kebuka kayak mulutnya si dragon yang tadi. Nah untuk artikulasinya bagian kepala dia bisa berputar kayak begini. Udah ada 2 engsel di sini dan di bagian bodinya. Kemudian bagian sayapnya sendiri dia sudah menggunakan joint ball. Jadi bisa naik sedikit kayak begini, bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa ngepak-ngepak kayak begini juga. Tapi lagi-lagi ini gue dapet yang udah agak loose atau udah agak kendor gitu untuk engsel bagian sayapnya. Entah karena kendor atau entah karena keberatan sayap, karena ini sayapnya panjang banget. Dan jujur aja pas gue mainin, untuk sayapnya ini gampang banget buat lepas, karena dia tuh cuman nempelin di satu joinnya doang gitu loh. Nih kalian lihat sendiri ya. Tuh, ini ada 4 join tapi ditempelin cuma 1. Terus di sini ada 3 join yang ditempelin cuma 1 dan 1. Meskipun di bagian bawahnya ada kayak penguncinya lagi, tapi menurut gue ini nggak efektif. Bener-bener jelek sih menurut gue, karena gampang banget buat copot. Jujur gue males buat mainin artikulasinya. Jadi gue tunjukin aja ke kalian ya. Di bagian body sininya ada artikulasi lagi, dia bisa kayak begini. Kemudian di bagian kaki juga ini ada artikulasinya lagi. Nah, lihat sendiri kan, kalian lihat sendiri kan, gak gue apa-apain, copot sendiri cuy. Ya udahlah, pokoknya bagian kakinya kayak begitu. Kemudian bagian ekornya nih dia bisa bergerak gini juga karena ada join ballnya di bagian sini. Untuk Ranger sendiri gue juga suka untuk desainnya. Jadi bagian bajunya kayak begini sampai ke celana. Kemudian bagian baju belakangnya seperti ini. Kemudian bagian visornya ini beda lagi motifnya sama si dragon sebelumnya. Sampai bagian tangannya pun ini juga motifnya beda cuy sama si dragon sebelumnya itu. Yaudah guys, kita lanjut lagi aja. Selanjutnya adalah harimau cacingan. Ya, meskipun nggak terlalu buruk sih, cuman untuk bagian kakinya bener-bener kecil banget gini gak sih cuy? Beda sama di gambarnya, menurut gue cukup proporsional ya. Tapi kalau ini
Ya udah lah ya. Dan lagi-lagi dia juga menggunakan stiker untuk bagian pipi, bagian part di pundak, bagian yang di paha, dan bagian kepala robotnya nanti. Untuk perpaduan warnanya gue juga suka banget. Ada warna putih, terus di sini kukunya kayak gold gitu, terus di sini silver, dan ini ada biru sian nggak sih jatuhnya, atau biru langit ya. Ya pokoknya warna birunya ini menurut gue cukup cakep. Untuk bagian matanya sendiri ini merupakan part, jadi menurut gue cukup bagus lah ya. Dan untuk artikulasinya bagian mulut dia bisa kebuka ketutup kayak begini. Kemudian dia ada joinnya bisa begini-begini karena sudah menggunakan join ball. Kemudian bagian tangannya juga sudah menggunakan join ball. Di sini ada 1, 2, 3 engsel. Jadi bebas mau kalian mainin kayak gimana aja. Kemudian di sini bisa bisa agak miring-miring begini juga untuk bagian bodi tengahnya. Kemudian bagian kaki belakang ini sama kayak bagian kaki depan. Jadi dia ada 1, 2, 3 engsel. Dan bagian ekornya di sini ada 1, 2, 3, 4 engsel. Jadi bisa bebas lah kalian mainin mau kayak gimana pun. Oh iya, untuk part harimau ini sebenarnya dia nggak ada part yang kepala robotnya ini, karena ya udah begini aja. Tapi ini gua pasang di sini supaya si kepala robotnya ini nggak makan tempat gitu. Terlebih untuk gua pasang kayak begini pun kayaknya keren-keren aja nggak sih? Nggak yang bikin jelek atau bikin aneh gitu. Untungnya untuk si harimau ini dia nggak ada part yang gampang banget buat lepas kayak 2 mecha sebelumnya. Jadi cukup oke lah untuk si Byaku atau harimau ini. Gue kasih nilai 8,8/10 lah. Untuk motif rangernya juga seperti ini. Untuk bagian bodinya mengingatkan gue sama baju Bali nggak sih? Baju-baju barong kayak begitu. Kemudian untuk bagian visornya sendiri dia juga berbeda dari 3 yang lainnya. Dan lagi-lagi bagian belakangnya ini juga udah di pre-painted dari sananya. Langsung aja kita lanjut, yang terakhir adalah Turtoise atau kura-kura. Yang dimana untuk desainnya sendiri gue suka banget. Bahkan gue lebih suka si Turtoise ini dibandingkan ketiga mecha yang lainnya. Dibandingkan Phoenix ataupun si naga atau si harimau, gue lebih suka ini loh. Terus juga nggak gampang lepas juga part-partnya. Apalagi perpaduan warnanya tuh kayak warna-warna evil atau penjahat gitu nggak sih. Terus ini ada beberapa stiker juga yang dipasang, yang dimana stikernya sendiri juga cukup kuat, cukup nempel gitu. Bagus lah untuk kualitas stikernya. Untuk artikulasinya sendiri di bagian kepala dia bisa berputar seperti ini. Kemudian bagian kakinya bisa berputar juga karena di sini 4 patnya sudah menggunakan join ball. Dan bagian ekornya dia bisa berputar juga. Di sini ada 2 engsel untuk artikulasi bagian ekornya. Ya copot lagi. Untuk si Turtoise ini gue kasih nilai 9/10 guys. Emang beneran cakep sih ini, sumpah dah. Untuk rangernya sendiri yang berwarna hitam juga ini nggak kalah keren. Untuk motifnya, kemudian untuk visornya juga cakep. Dan sampai ke bagian belakang juga udah pre-painted cuy. Oke guys, karena sudah kita review masing-masing mechanya, sekarang langsung saja kita gabungkan menjadi satu mecha besarnya. So langsung aja ayo kita gabungkan. Untuk si kura-kuranya kita lepas dulu aja bagian kepalanya. Kemudian bagian ekornya juga kita lepas. Kemudian kakinya yang bagian depan kita putar ke atas, dan bagian yang bawah atau belakang ini kita putar ke bawah dan kita buka seperti ini. Selanjutnya kita buka, kemudian ini kita keluarkan dan kita putar, kemudian kita tutup lagi. Jadi seperti ini guys. Kemudian kita pasang bagian part kepalanya di sini dan kita turunkan aja ke bawah seperti ini. Kemudian untuk bagian ekornya kita pasang di sini dan kita turunin seperti ini. Selanjutnya untuk Phoenix ini kita cabut bagian ekornya. Nah seperti ini. Kemudian kita buka part di bagian punggungnya, dan untuk bagian kepalanya kita turunin aja. Jadi seperti ini dulu aja. Untuk bagian kakinya ini kita turunin seperti ini. Satunya lagi sama nih kita turunin. Jadi seperti ini. Kemudian untuk bagian pedangnya kita lepas untuk sisi kanan dan sisi kirinya. Kemudian kita pasang untuk bagian kakinya di sini. Kaki satunya lagi kita pasang di sini guys. Untuk bagian kepalanya ini kita lepas dulu aja. Kemudian bagian tangannya ini kita putar. Jadi seperti ini. Satunya lagi sama nih kita putar. Jadi copot. Kemudian bagian badannya kita turunin aja ke bawah seperti ini. Untuk bagian kakinya ini kita putar ke belakang. Jadi seperti ini guys. Satunya lagi sama nih kita
putar ke belakang. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita pasang kakinya di sini. Kaki satunya lagi kita pasang di sini. Untuk naganya ini kita lepas. Kemudian kita lepas. Lepas lagi. Jangan lupa untuk telapak tangannya ini kita lepas juga. Dua-duanya ya guys. Untuk bagian ekornya ini kita putar aja dari bagian kakinya seperti ini. Kemudian kaki satunya lagi juga ini kita putar jadi seperti ini. Dan bagian ekornya ini kita naikin ke atas jadi begini. Dan bagian ekornya lagi kita naikin ke atas. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita pasang telapak tangannya di sini guys. Kemudian kepalanya ini kita naikin ke atas. Sekaligus langsung kita putar kayak begini. Dan bagian kepalanya pun kita putar lagi. Kita tutup mulutnya. Dia akan menjadi seperti ini guys. Kemudian kita pasang telapak tangannya di sini guys. Selanjutnya kita pasang bagian tangannya. Ini pelan-pelan aja karena masuknya agak susah. Nah, jadi seperti ini. Tangan satunya lagi juga kita pasang pelan-pelan aja. Nah, di sini guys. Kita lanjut ke step yang paling susah sejujurnya. Lagi-lagi ini berhubungan sama si Phoenix yang sayapnya tuh gampang banget buat copot. Yaudah, gue pasang aja pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tolong hamba ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, tolong. Ya, bisa guys. Yang terakhir tinggal kita pasang kepalanya di sini. Bismillah ya Allah, bisa dong, ayo dong, bisa. Nah, jadi kayak begini guys. Ganzen Divine Gods Mecha of Steel. Nah, ini dia hasil penggabungan dari 4 mecha yang udah kita rakit tadi dan sudah kita review juga. Sumpah ini tuh desainnya bener-bener keren banget dan ternyata ini bener-bener gede banget loh coy. Kalau misal gue bandingkan dengan Mini Pla Bun Bunjer itu segini guys. Nah, semoga masuk frame lah ya. Bisa kelihatan kan? Ini bisa kayak 2 kalinya Mecha Bun Bunjer. Jadi kurang lebih kalau gua nggak salah ya, mungkin sekitar 25-28 cm lah. Untuk dari ujung kaki sampai ujung sayapnya, mana yang paling tinggi ya? Nah, sini. Tapi meskipun dia tuh desainnya bagus banget dan ukurannya gede banget, ada 2 hal yang bikin gua kecewa banget. Yang pertama, part sayapnya itu gampang banget buat lepas. Dan part si byakunya atau si harimau putihnya ini, bagian bodi atasnya sini juga gampang banget buat lepas. Yang kedua, part kakinya di bawah sini engselnya bener-bener letoy banget. Jadi kalau misalnya gak gua senderin kayak begini, dia bisa aja jatuh ke depan atau ke belakang dengan mudah. Dan ini berpengaruh banget dengan yang nomor 1 tadi. Pas jatuh, itu langsung berceceran gitu loh part-partnya. Nanti bakal kalian lihat sendirilah. Ini yang menyebabkan review mainan ini nih harus dimundurkan. Jadi seharusnya untuk si review Divine Gods Sembo Block ini itu tayang hari Rabu tanggal 1. Tapi sampai tanggal 31 itu gua review jatuh-jatuhan terus dan gua kesel banget sampai bikin gua bad mood juga. Akhirnya gua males buat lanjutin reviewnya dan gua hapus filenya. Emang bangke sumpah ini. Jadi semoga aja hari ini lancar jaya lah ya kita reviewnya. Jadi untuk perpaduan warnanya di sini masih oke, nggak yang kontras banget gitu. Langsung aja kita review artikulasinya. Untuk di bagian kepalanya dia sudah menggunakan joint ball, jadi sudah bebas mau berputar ke sini, ke atas, ke bawah, bahkan ke atasnya pun juga ini lumayan jauh jangkauannya. Kemudian bisa geleng-geleng juga kayak begini untuk bagian kepalanya. Untuk bagian sayap ini nggak usah diganggu gugat karena lagi-lagi gampang banget buat copot. Kemudian untuk bagian tangannya dia bisa ke samping kayak begini, bisa ke depan juga, copot lagi, asem tuh. Tuh. Anjir. Yaudahlah, kita lanjutin lagi aja untuk bagian tangannya. Jadi dia bisa ke depan seperti ini, bisa ke samping juga. Dan dia bagian sikunya sebenarnya ada artikulasinya, copot lagi. Bodoh amat. Ya, kita lanjut aja. Jadi bagian sikunya harus kita putar dulu guys. Seperti ini. Baru dia bisa seperti ini.
kayak begini. Kemudian bagian telapak tangannya sendiri ini untuk jari-jarinya, dia bisa ditekuk-tekuk kayak begini. Dia ada 1, 2, 3, 4, ada 4 jari. Jadi bisa dibuka ketutup kayak begini, cukup keren. Dan bagian telapak tangannya pun juga bisa diputar kayak begini, karena dia sudah menggunakan joint ball juga. Kemudian untuk bagian pinggangnya, dia bisa ke kanan kiri seperti ini. Kemudian dia bisa berputar sedikit seperti ini karena terhalang sama si sayap belakangnya. Nah, kalian lihat sendiri kan? Kalau gue berdirikan kayak biasa, bisa sih sebenarnya berdiri normal kayak begini, tapi kayak rawan banget buat jatuh ke belakang ataupun jatuh ke depan. Dan lagi-lagi bagian sayapnya juga udah turun lagi. Aduh. Sumpah gue ada bad mood buat gerakinnya. Pokoknya bagian paha dia bisa maju, terus juga bisa mundur, bisa ke samping. Ya udahlah, gue liatin aja lah. Jadi dia bisa maju begini, copot lagi, bisa ke belakang ataupun ke samping sejauh ini. Kemudian dia ada artikulasi lututnya juga, lumayan jauh sih jangkauannya. Kemudian bagian telapak kaki dia bisa kayak begini, udah pakai joint ball. Ya kayak begitu dah. Update terkini, baru aja gue mau beresin yang copot tadi, tiba-tiba bodi atasnya copot sampai ke sini-sini. Anjir. Sumpah gue udah males banget buat lanjutin. Apa udah diudahin aja ya? Hancur. Ya udahlah guys, pokoknya kayak gitu aja. Jujur gue udah males buat ngelanjutinnya. Jadi gue akhiri aja sampai sini. Tadi artikulasinya udah gue review. Oh, ini dia pose-pose dan artikulasi-artikulasi dari si Sembo Brick. Salah lagi gue, si Sembo Block. Emang goblok. Divine Gods Mecha of Steel. Sekian review Sembo Block Divine Gods Mecha of Steel. Jangan lupa di like, subscribe, share juga, karena gue masih ada 2 Sembo Block lagi yang udah gue share di Instagram. Dan gue nggak tahu apakah mereka bakal seletoy ini atau enggak. Oh iya, gue kasih saran buat kalian untuk mengatasi biar sayapnya nggak turun-turun. Untuk join paling atasnya nih saling kalian hubungkan aja. Meskipun di gambar dan manualnya nggak kayak begitu. Udahlah, bodo amat, gue males. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah. Sumpah ini udah ketiga kalinya gue pengen shoot nih si Sembo Block ini di rotating table dan jatuh lagi. Ya Allah, cobaan apa lagi nih, ya Allah.